Hai anak-anak. Nah, ketika ibu mengatakan, "Hai anak-anak", anak-anak pasti menjawab, "Hai ibu guru." Benarkah? Itu adalah salah satu contoh merespon. Pada pelajaran 2.3 kita mau membahas bahwa makhluk hidup merespons. Setelah selesai mempelajari pelajaran ini, kamu akan mengerti bagaimana makhluk hidup memberi respon terhadap lingkungan di sekitarnya. Kosakata yang baru yang terdapat pada pelajaran ini, pertama, lingkungan, yang artinya segala sesuatu di sekitarmu. Yang kedua, merespon, yang berarti bereaksi terhadap sesuatu. Kemudian ada kata panca indera, yang berarti bagian tubuhmu yang digunakan untuk melihat, menyentuh, mencium, mendengar, dan merasa. Kemudian ada kata menggigil, yang berarti bergemetar tubuh. Ada juga kata yang sering kali kita dengar, lemas, yang berarti mati karena tidak bisa bernafas. Kemudian ada kata layu. Layu berarti menjadi lemah dan tidak segar lagi. Kita mengetahui bahwa tumbuhan akan layu tanpa adanya cahaya matahari. Hal ini menunjukkan bahwa tumbuhan itu bisa merasakan perubahannya. Jika tidak ada cahaya matahari, ia layu. Nah, banyak tumbuhan yang menggugurkan daunnya, berarti secara sengaja menggugurkan daunnya pada musim gugur dan berbunga pada musim semi. Ini adalah cara tumbuhan menanggapi perubahan musim. Sama halnya dengan manusia dan hewan, tumbuhan juga menanggapi perubahan yang terjadi di dalam lingkungan atau sekitarnya. Sementara bagaimana dengan kita manusia? Saat kita merasa panas, kita akan berkeringat, netes, netes, netes. Inilah cara tubuh kita untuk menyejukkan suhu badan. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu kan? Berkeringat itu berfungsi untuk menyejukkan suhu badan. Karena merasa panas, kita merespons dengan menghidupkan kipas angin misalnya ya. Nah, tidak seperti panas, saat kita merasa dingin, kita akan menggigil. Bulu-bulu tangan serta kaki akan berdiri. Ini adalah cara tubuh kita membantu agar kita tetap hangat. Karena dingin, kita merespons dengan mengambil pakaian yang tebal dan memakainya. Apakah anak-anak pernah melihat anjing yang mengeluarkan lidahnya? Ternyata ketika merasa panas, anjing merespon dengan menggantung lidahnya keluar. Coba lihat gambar ini. Bagaimanakah dengan gajah? Kalau panas, ternyata gajah mengipaskan telinganya untuk menjaga diri tetap sejuk di musim panas. Ini adalah suatu hal yang baru diketahui, ya kan? Mengipaskan telinganya ketika di musim panas. Beberapa burung terbang dari satu tempat ke tempat yang lain sebagai respon terhadap perubahan cuaca. Manusia dan hewan memiliki panca indera yang bisa merasakan perubahan di sekitarnya. Nah, panca indera berikut memampukan hewan dan manusia untuk merasakan perubahan di sekitarnya. Apakah panca indera? Panca indera terdiri dari mata untuk melihat, telinga untuk mendengar,
hidung untuk mencium, lidah untuk merasakan, kulit untuk menyentuh. Sementara kalau kita tahu ada binatang cicak. Nah, bagaimana cicak merespon lingkungan sekitarnya? Cicak biasanya memutuskan ekornya bila merasa terancam. Wow, berarti ketika merasa terancam, cicak memutuskan ekornya. Ketika ekornya terputus, cicak tidak merasakan sakit. Ia tidak berdarah. Ia masih tetap hidup. Cicak memiliki ekor yang panjang. Ekornya mudah putus jika ditarik. Ia sengaja memutuskan ekornya sehingga ia dapat melarikan diri. Oleh karena itu, kamu tidak bisa menangkap cicak dan memegang ekornya. Nah, kesimpulannya, kamu telah melihat bahwa makhluk hidup merespons untuk mempertahankan hidupnya dan menjaga dirinya agar tetap selamat. Benda mati tidak merespon pada perubahan di sekitarnya karena benda mati itu tidak merasakan perubahan di sekitarnya. Kita sudah sampai di akhir pelajaran 2.3. Waktunya mengerjakan latihan yang terdapat pada buku kegiatan. Kita akan berjumpa kembali pada pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.